Malam ke-27. Pada malam ke-27, Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wahai Raja yang mulia, bahwa sang Raja Tiongkok berkata, "Aku pasti akan menggantung kalian semua." Namun, pelayan Raja Kerajaan maju ke depan dan berkata, "Izinkan hamba menceritakan kisah yang menimpa hamba sebelum menemukan si bungkuk ini. Jika cerita ini lebih luar biasa dari kisah sebelumnya, maukah yang mulia mengampuni kami semua?" Sang Raja setuju, dan pelayan Raja pun mulai bercerita. Malam sebelumnya, hamba menghadiri acara pembacaan Al-Quran yang dihadiri oleh para faqih. Setelah pembacaan selesai, disiapkanlah hidangan, termasuk sebuah masakan yang terbuat dari gula, almond, dan cuka. Saat kami hendak makan, salah seorang dari kami menolak. Kami memaksanya, tapi dia bersumpah tidak akan menyentuh makanan itu. Ketika kami mendesaknya, dia berkata, "Jangan paksa aku, sebab aku sudah cukup menderita karena makan makanan ini." Kami mendesaknya untuk menceritakan alasannya. Dia akhirnya berkata, "Aku hanya bisa makan setelah mencuci tanganku 120 kali, 40 kali dengan sabun, 40 kali dengan garam, dan 40 kali dengan lengkuas." Tuan rumah pun memerintahkan pelayannya untuk membawa semua yang diperlukan. Setelah mencuci tangannya, dia dengan ragu-ragu mencicipi hidangan itu. Kami melihat tangannya gemetar, dan ternyata ibu jarinya hilang. Ketika ditanya, dia menjawab, "Bukan hanya ibu jari ini, tapi ibu jari tangan satunya, serta kedua ibu jari kakiku juga hilang." Dia pun mulai bercerita. "Ayahku adalah pedagang kaya di Baghdad pada masa Harun al-Rashid, tapi ia sangat gemar minum anggur dan musik. Hingga pada saat wafat, ia meninggalkan banyak utang. Aku melunasi semua utangnya sedikit demi sedikit hingga usahaku berkembang. Suatu hari, seorang gadis cantik datang ke tokoku. Ia mengenakan pakaian indah dan didampingi seorang kasim. Aku terpana oleh kecantikannya. Dengan suara lembut, ia memintaku menunjukkan kain-kain. 'Hambamu ini orang miskin. Tetapi, tunggulah sampai pedagang lain membuka toko mereka. Aku akan mengambilkan apapun yang engkau inginkan,' jawabku. Kami duduk bercakap-cakap dan aku mulai merasakan hasrat yang sangat besar kepadanya. Ketika para pedagang membuka toko mereka, aku bangkit dan mengambilkan apapun yang diinginkannya hingga mencapai harga 5.000 dirham. Namun, ia pergi tanpa meninggalkan alamat, dan aku harus menanggung utang kepada para pedagang. Dan, selama seminggu, aku tidak dapat makan ataupun tidur. Para pedagang lain terus menagih utang itu, tapi aku berhasil membujuk mereka untuk menunggu. Seminggu kemudian, ia datang lagi, membayar utang sebelumnya. Kami pun berbincang-bincang sambil menunggu toko lain buka dan ia kembali meminta diambilkan kain-kain lain. Belum sempat aku memberitahukan harga semua barang itu, ia telah pergi. Apakah ini cinta? Kataku dalam hati. Aku semakin terpikat padanya, tapi kembali terjebak utang 1.000 dinar. Para pedagang terus menagihku bahkan menyuruh untuk menjual rumahku, karena telah beberapa minggu belum dilunasi juga. Setelah sebulan penuh kecemasan, ia datang lagi, melunasi semua utangnya, dan memberiku keuntungan. Kami lalu duduk berbincang dengan santai, hingga membuatku nyaris pingsan karena merasa gembira. "Apakah engkau mempunyai istri?" tanyanya. "Tidak. Aku belum pernah mengenal perempuan," jawabku. Aku mulai dihinggapi rasa sedih yang mendalam. "Mengapa engkau tampak bersedih?" tanyanya kembali. "Karena sesuatu yang terlintas di dalam hatiku," jawabku. Setelah aku memberikan beberapa dinar kepada Kasim untuk menjadi perantara, ia malah tertawa dan berkata, "Dia mencintaimu lebih dari kau mencintainya. Dia tidak butuh barang-barang itu. Semua dibelinya hanya untuk bisa bertemu denganmu. Tanyakan apapun kepadanya, dia tidak akan menolak." Wanita itu melihatku memberi uang kepada Kasim, lalu kembali duduk. Aku pun berkata, "Bersikaplah murah hati kepada pelayanmu ini dan berikan apa yang dia inginkan." Aku mengungkapkan isi hatiku, dan dia setuju. Kepada Kasim, dia berkata, "Bawa pesan-pesanku kepadanya." Kepadaku, dia berkata, "Lakukan apa yang Kasim katakan." Setelah itu, dia pergi, dan aku melunasi uang kepada para pedagang, menyisakan keuntungan kecil untuk diriku. Namun, setelah itu aku tidak mendengar kabar apapun darinya. Penyesalan menguasai diriku, membuatku sulit tidur.
Beberapa hari kemudian, Kasim kembali muncul. Aku menyambutnya dengan hormat dan langsung bertanya tentang tuannya. Kasim menjawab, dia sedang sakit. Aku memohon agar dia menceritakan lebih banyak. Kasim menjelaskan, wanita ini dibesarkan oleh Nyonya Zubaidah, istri Khalifah Harun al-Rasyid, dan dia adalah salah satu pelayannya. Dia menceritakan tentangmu kepada nyonyanya dan meminta agar dia diizinkan menikahimu. Namun, Nyonya Zubaidah berkata, "Tidak, aku tidak akan mengizinkannya sampai aku melihat pemuda itu sendiri. Jika dia pantas untukmu, aku akan memberi izin." Kasim melanjutkan, "Kita harus menyelundupkanmu ke istana sekarang. Jika berhasil, kau bisa menikahinya. Tapi jika ketahuan, kepalamu akan dipenggal. Bagaimana?" Aku menjawab dengan mantap, "Aku akan pergi bersamamu dan menerima takdirku." Kasim berkata, "Pergilah malam ini ke masjid di tepi sungai Tigris yang dibangun oleh Nyonya Zubaidah. Berdoalah dan bermalam di sana." Aku setuju dan malam itu aku menuju masjid, melaksanakan sholat, dan bermalam di sana. Saat fajar, beberapa Kasim datang dengan perahu kecil, membawa peti-peti kosong. Mereka membawanya ke masjid dan kemudian pergi lagi. Salah satu dari mereka tetap tinggal, dan aku mengenalinya sebagai perantaraku. Tidak lama kemudian, wanita itu datang. Ketika dia mendekat, aku bangkit dan memeluknya. Dia membalas dengan ciuman dan menangis. Kami berbicara sebentar, lalu dia membawaku dan menyembunyikanku di dalam sebuah peti yang kemudian dikunci rapat. Dia lalu mulai memasukkan barang-barang ke dalam peti-peti lainnya dan menguncinya satu persatu. Para pelayan memuat peti-peti itu ke dalam perahu dan membawanya ke istana Nyonya Zubaidah. Di dalam peti, ketakutanku semakin memuncak. Aku merasa ini adalah keputusan yang membawaku pada kematian. Aku mulai berdoa agar Tuhan menyelamatkanku. Peti-peti itu akhirnya tiba di gerbang istana. Para pelayan membawa semuanya melewati penjaga istana istri Khalifah, hingga mencapai seorang Kasim senior yang terbangun dari tidurnya. Dia bertanya kepada wanita itu, "Apa isi peti-peti ini?" "Pakaian untuk Nyonya Zubaidah," jawabnya. "Buka semuanya agar aku bisa memeriksanya," perintahnya. Aku panik di dalam peti. Air mataku mengalir. Dan bahkan aku tak dapat menahan diriku hingga air seni merembes keluar. Wanita itu berteriak, "Kau telah menghancurkanku. Ini adalah pakaian mahal senilai 10.000 dinar yang telah rusak karena air zam-zam yang bocor dari wadahnya." Kasim itu mendengus, "Bawa petimu dan pergi." Para pelayan dengan tergesa-gesa membawa petiku bersamaan dengan yang lain. Namun, di tengah perjalanan, aku mendengar suara teriakan, "Hati-hati, Khalifah datang." Aku hampir pingsan ketakutan. Aku mendengar suara Khalifah bertanya kepada wanita itu, "Apa isi peti-peti ini?" "Pakaian untuk Nyonya Zubaidah," jawabnya lagi. "Buka semuanya," perintah Khalifah. Aku merasa ini adalah akhir dari hidupku. Aku mulai mengucap syahadat dengan pasrah, berharap Tuhan akan menyelamatkanku dari malapetaka ini. Fajar mulai tampak, maka seperti biasa Syahrazad menghentikan ceritanya.